Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang sempat heboh di Amerika Serikat pada tahun 2004 dan kasusnya sempat heboh lagi pada tahun 2020 kemarin, yaitu sebuah kasus dengan pembunuhan yang sangat sadis dan dikenal dengan sebutan The Suitcase Killer atau sang pembunuh koper. Guys, mungkin kalian pernah dengar kasusnya Melanie McGuire, yaitu seorang wanita yang membunuh dan memotong-motong jasad tubuh suaminya sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas kasusnya dia yang difilmkan, dan judul filmnya adalah The Suitcase Killer yang dirilis pada tahun 2022 kemarin. Seperti apakah ceritanya? Yuk langsung saja kita mulai. Film dimulai dengan memperlihatkannya seorang wanita yang sedang berjalan di tepi pantai. Kemudian dia melihat sebuah koper yang tergeletak di sana. Dan betapa terkejutnya dia saat membuka koper itu yang ternyata banyak potongan tubuh yang sudah membusuk dan bau menyengat. Lalu adegan berganti, kita diajak flashback ke 10 tahun sebelumnya, tepatnya di kota Woodbridge, New Jersey, Amerika Serikat. Di sebuah restoran, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Melanie. Dia berprofesi sebagai pramusaji atau waiters. Selain itu, dia juga sedang belajar di akademi keperawatan. Seorang pria bernama Bill datang menghampirinya. Bill ini merupakan partner kerjanya di restoran tersebut. Sepertinya Bill menyukai Melanie dan mencoba untuk mengajaknya pergi ke sebuah bar. Namun Melanie yang mengetahui bahwa Bill sudah memiliki pacar pun berusaha menolaknya. Jessica. Akan tetapi Bill mengelak pernyataan tersebut. Dia berkata Jessica adalah teman bukan pacarnya. Karena terus dibujuk dan dirayu, akhirnya Melanie pun menerima ajakan Bill. Di malam harinya mereka berdua pergi ke sebuah bar. Di sana, lalu Bill mengajak Melanie untuk bermain judi. Melanie menikmati permainan itu dan banyak mendapatkan uang. Setelah selesai, Bill mengantarkannya pulang. Sepertinya Melanie mulai menyukai Bill. Terlihat dari cara dia memperlakukannya. Diketahui Melanie tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Di keesokan harinya di tempat kerja, Melanie bercerita kepada sahabatnya yang bernama Selena bahwa Bill orangnya menyenangkan. Namun sahabatnya mengatakan dan mengingatkan Melanie tentang siapa Bill sebenarnya. Dia mengatakan Bill orangnya tidak baik. Selain dia memiliki pacar, dia juga masih memiliki istri. Namun Melanie mengelak pernyataan itu. Dia mengatakan jika memang benar bahwa Bill sudah menikah, tapi katanya sudah bercerai dengan istrinya. Sahabatnya juga mengingatkan agar lebih berhati-hati karena Bill pandai merayu wanita. Namun dia tidak peduli akan hal itu. Bahkan dia begitu optimis akan merubah Bill menjadi lebih baik dengan cintanya. Emang benar ya kata pepatah mengatakan bahwa menasehati orang yang sedang jatuh cinta itu sama halnya dengan menaruh garam di lautan, yang pada kenyataannya tidak akan menambah atau mengurangi asinnya lautan itu. Itu artinya guys, hal yang sia-sia. Kemudian di malam harinya Bill mengajak Melanie pergi ke sebuah pesta. Teman-temannya menyambut mereka berdua dengan sangat ramah. Teman-temannya juga mengatakan bahwa Melanie sangat cantik dan Bill harus segera menikahinya. Oh my God, she's beautiful, Bill. Fast before she spooks. Selesai dari pesta, mereka berdua langsung check-in di sebuah hotel. Terjadi aksi perkimpoyan yang bila saya tampilkan adegannya akan membuat video ini menjadi dolar kuning. Akhirnya saya memutuskan untuk memotong adegan tersebut. Saat terbangun dari tidurnya, ada pegawai hotel datang dengan membawa sarapan. Dan di hari itu juga Bill memberikan sebuah cincin sebagai tanda keseriusan dirinya. Tentu hal itu membuat Melanie sangat senang dan langsung menerimanya. Melanie Slay, will you marry me? Yes. Kabar baik itu pun Melanie ceritakan kepada sahabatnya. Selena kaget, pasalnya Melanie terlalu cepat mengambil keputusan itu tanpa mengenali lebih dalam lagi tentang kehidupan Bill. Selain itu, Melanie juga menceritakan planningnya akan tinggal serumah dengan Bill dalam waktu dekat ini dan keluar dari rumah orang tuanya.
Are you engaged and you didn't tell me? Are you serious, Mel? Shut up. You're joking, right? Oh, man. I do. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Mercy Polsky datang menemui Melanie, yang mana saat itu Melanie dan Bill sudah tinggal serumah. Ternyata guys, dia adalah istrinya Bill. Dia meminta sedikit waktu untuk berbicara dengan Melanie secara empat mata. Dia berkata bahwa suamiku bukan orang yang baik. Bill menggoda setiap wanita dengan gombalan cintanya. Please, kamu percaya kepadaku. Dia bukan laki-laki yang baik. Melanie bertanya, apakah Bill memukulmu? Istrinya menjawab tidak. Hanya saja dia tukang selingkuh dan beberapa bulan ini gak pernah pulang ke rumah. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan bernasib sama sepertiku. Just get ready for that. For weeks, that he probably cheated on someone to be with. Serial cheater, every chance. You really should leave. Look, the real reason I came Di here. waktu yang bersamaan, Bill datang dan mendengar percakapan mereka berdua. Bill meyakinkan Melanie dan mengusir istrinya tersebut. Dia berkata bahwa wanita itu adalah mantannya yang tidak suka melihat aku bahagia hidup denganmu. Melanie pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bill. Got it. No good deed. We'd like for you to leave. Good luck to you. Really. You okay? Just can't stand the idea of me being happy. Feel sorry for her. Kini tibalah di mana hari yang telah dinantikan oleh mereka berdua, yaitu hari pernikahan. Waktu itu Melanie sedang mengandung anak dari Bill yang sudah menginjak 7 minggu. How are you? 7 weeks. Oh my god. We weren't going to be sharing the news, but I just have to. Singkatnya 5 tahun telah berlalu. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Melanie sudah tidak lagi bekerja sebagai pramusaji, melainkan bekerja sebagai perawat di sebuah klinik kesuburan. Dan Bill sendiri menjadi seorang dosen di sebuah universitas. Di malam itu Melanie mengobrol dengan Bill tentang keinginannya membeli rumah baru, karena rumah yang dia tempati saat ini sudah dirasa kecil seiring bertambahnya anggota keluarga mereka. Akan tetapi Bill merasa keberatan jika mereka pindah dari sana dengan alasan uangnya belum cukup. Malam semakin larut. Melanie masih mengerjakan pekerjaan di depan komputer, sedangkan Bill sedang menonton televisi. Secara tidak sengaja Melanie menemukan selembar kertas yang bertuliskan nama Danny DeCruz beserta nomor handphone di bawahnya. Di keesokan harinya di klinik, Melanie tidak sengaja menabrak seorang dokter yang bernama Dr. Miller, yakni atasan dia yang baru saja dipindah tugaskan ke klinik tersebut. Di sana mereka berkenalan satu sama lain. Sang dokter meminta tolong kepada Melanie untuk diantarkan ke ruangan konferensi karena sudah ditunggu oleh dokter lainnya. Hi, I'm Dr. Miller. Dr. Scott's expecting me into the conference room. That's right. It's to the left of the nurses. Di keesokan harinya ada seorang pasien wanita muda datang ke klinik tempat Melanie bekerja. Wanita itu bernama Daniela. Daniela datang untuk memeriksa kesuburannya. Sedikit terjadi perbincangan di antara mereka berdua, yang ternyata guys, Daniela adalah selingkuhannya Bill, yang dikenal dengan nama Danny DeCruz. Danny DeCruz. Yeah, Daniela Cruz. Untuk memastikan kebenarannya, Melanie mengikuti Danny sampai ke rumahnya. Dan ya, dugaan dia benar bahwa Bill berselingkuh dengannya. Love you. Bye. Bye. Seakan tidak terjadi sesuatu, Melanie bertanya kepada Bill, "Akhir-akhir ini kemana saja dan kenapa jarang pulang?" Bill pun menjawab dengan alasan banyak urusan kerjaan di fakultasnya. Setibanya di tempat kerja, Melanie berpikir
Bill aja bisa melakukan hal itu kepadaku, kenapa aku nggak bisa? Sepertinya Melanie mulai menyukai Dr. Miller. Dia menceritakan tentang suaminya kepada atasannya itu. Namun tanggapan sang dokter berbeda. Dia malah memanfaatkan situasi tersebut dengan bercocok tanam. Melanie yang pada dasarnya sedang kesepian pun tentu tidak menolak akan hal itu. Sementara di sisi lain, Bill sedang asik bermain judi ditemani oleh ciwi-ciwi bar. Namun kali ini keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Kekalahan demi kekalahan telah dia dapatkan, bahkan sampai berani meminjam uang yang cukup banyak pada temannya, dengan harapan dia akan memenangkan permainan itu. Tapi itu semua tidak pernah terjadi. Yang ada malah menambah banyak hutang. Bahkan dia melalaikan SPP sekolah anaknya. Selain judi, bermain wanita, kini perlakuan kasar mulai tampak dari sifat aslinya Bill. Melanie sadar bahwa kebiasaan buruknya sebelum menikah tidak bisa dirubah. Dia menyesal tidak mendengarkan sahabatnya itu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa berhati-hatilah dalam memilih pasangan hidup. Karena merubah sifat asli atau karakter seseorang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh kesabaran, dan butuh pengorbanan. Apalagi kalau kebiasaannya itu judi dan main perempuan. Itu hal yang sangat sulit dan mustahil. Kecuali nih ya, memang benar-benar datang dari dirinya sendiri yang ingin berubah menjadi lebih baik. Dari awal Melanie pun sudah diingatkan oleh sahabatnya sendiri tentang siapa Bill sebenarnya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dan dengan pedenya, ia bisa merubah Bill dengan cintanya. Nah, dari sinilah Melanie merencanakan sesuatu. Dia membuka komputernya dan mencari cara tentang membius seseorang lewat internet. Setelah mendapatkan informasi tersebut, di keesokan harinya secara diam-diam ia masuk ke ruangan Dr. Miller dan mengambil kertas resep kosong yang akan dia palsukan tanda tangannya. Tujuannya agar bisa mendapatkan cairan sirup chloral hidrat di sebuah apotek. Jadi chloral hidrat itu semacam obat penenang yang biasa digunakan oleh penderita insomnia. Dosisnya juga sangat tinggi dan melalui resep dokter baru dia akan mendapatkan cairan sirup itu. Makanya Melanie memalsukan tanda tangan Dr. Miller. Di suatu ketika di malam hari, mereka berdua merayakan rumah barunya dengan minum bir bersama. Waktu itu kedua anak mereka dititipkan oleh Melanie kepada orang tuanya Melanie. Ternyata, Melanie sudah mencampurkan sirup penenang ke dalam minumannya Bill, hingga membuat dia tidak sadarkan diri. The future. Dan kita akan dibawa ke scene awal, di mana ada seorang wanita sedang berjalan di tepi pantai dan menemukan koper berisikan potongan-potongan tubuh. Tak lama kemudian para polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Sebelumnya para polisi telah menemukan dua koper yang sama dengan potongan tubuh yang berbeda-beda. Jadi kakinya dibuang di mana, kepalanya dibuang di mana. Berbeda-beda tempat, tapi kopernya sama. Nah, koper yang lainnya ditemukan oleh seorang nelayan. Same brand suitcase. Kenneth Cole. Karena si korban ini tidak memiliki identitas, seorang polisi membuat sketsa wajah korban dan menyebarluaskannya. Who does this to another human being? My God. Pada tanggal 21 Mei tahun 2004, 5 hari kemudian, seseorang mengenali sketsa wajah tersebut dan mengonfirmasinya sebagai William Bill McGuire. Seorang detektif yang bernama Stanyan memberitahu kabar duka itu kepada Melanie. Sontak Melanie terkejut dan tidak menyangka bahwa suaminya telah tiada. Sang detektif mulai curiga kepada Melanie. Pasalnya dia tidak pernah mencari keberadaan Bill yang menghilang selama berminggu-minggu dan tidak ada laporan masuk ke pihak yang berwajib.
tentang hilangnya suaminya itu. Ditambah dengan tangisan yang tidak mengeluarkan air mata. Kemudian di keesokan harinya, Melanie dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang kematiannya Bill. Di sana Melanie menjelaskan bahwa di pagi itu, tanggal 28 April 2004, Bill pergi dari rumah dalam keadaan bertengkar dengannya. Bill sering mabuk-mabukan, sering bermain judi, dan sering melakukan tindakan kekerasan. April 28th, in the early morning. Right, yes, we just had a fight. 4 or 5. I was worried about what might happen when he came back. Bill had a gambling problem. He got physical. It wasn't. Meaning violent? Yes. Sang detektif meminta izin untuk menginvestigasi di rumah Bill dan Melanie. Di sana polisi menemukan bahwa hampir semua barang pribadinya Bill sudah tidak ada. Nah, barang yang masih ada itu ditemukan menjadi satu di sebuah kantong plastik besar. Mereka juga menemukan satu koper yang sama dengan koper yang digunakan untuk jasad Bill. Kejanggalan lainnya adalah kantong plastik yang mereka temukan di rumah Melanie itu sama persis dengan kantong plastik yang digunakan oleh si pelaku untuk membungkus jasad si korban. Tidak hanya itu, masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang tidak sinkron antara keterangan dari Melanie dan hasil penyelidikan yang ditemukan oleh polisi. Seperti hari terakhir Melanie bertemu dengan Bill, ternyata 2 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 26 April, Melanie membeli senjata pistol berjenis kaliber 38 dan peluru yang terdapat di tubuh Bill sama persis dengan peluru yang dibeli oleh Melanie. Exactly matched the bags from the work. And the black garbage bags found in the suit, but also the same commonality problem as the bullets. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, para polisi menemukan beberapa helai rambut yang menempel di solasi kantong plastik jasadnya Bill. Setelah diperiksa melalui tes DNA, ternyata rambut-rambut itu milik Bill dan Melanie. Mungkin pas memutilasi suaminya itu secara tidak sadar, rambut Melanie berjatuhan. Serta ada potongan daging-daging kecil yang menempel di karpet mobil milik suaminya itu. Sang detektif menduga bahwa potongan-potongan itu terinjak oleh sepatunya Melanie ketika akan membuang jasadnya Bill. Di tempat lain, kakaknya Bill yang bernama Cindy ikut mencurigai Melanie adalah pelakunya karena ia melihat Melanie tampak seperti seseorang yang tidak berbelasungkawa atas kepergian suaminya. Not all of us are grieving, are we? Singkatnya 2 bulan kemudian Melanie beraktivitas seperti biasa. Para petugas masih mengawasi gerak-gerik Melanie. Saat itu Melanie menghampiri Dr. Miller untuk bercocok tanam. Dia tidak sadar ternyata ada seseorang yang mengabadikan momen tersebut. Kemudian detektif Stanyan menghampiri klinik tempat Dr. Miller bekerja. Di sana sang detektif meminta sedikit waktu untuk membicarakan tentang Melanie. Namun sang dokter menolak akan hal itu karena dirinya tidak ada urusan dengan Melanie. Sang detektif menunjukkan sebuah foto Dr. Miller sedang bercipokan dengan Melanie. Ia mengancam jika tidak mau membantunya, maka foto ini akan diberikan kepada istrinya. Beberapa hari kemudian perlahan polisi mulai mengetahui semuanya. Mereka mengetahui sebelum kematian Bill, Melanie telah mencari tahu tentang cara membius seseorang. Hal itu diketahui dari histori pencarian di laptopnya. Defendant was on her home computer conducting internet searching. How could he know? To 38 caliber Taurus revolver she would use to. She drove to a Pennsylvania gun store where she would. Mereka juga tahu bahwa Melanie telah memesan obat penenang di sebuah apotik dengan tanda tangan palsu untuk mendapatkan resepnya. Milliliters of chloral hydrate syrup. Where's her lover's signature? And just one day before. Dan setelah mendapatkan obat penenang itu, dia mencampurkan ke minuman Bill hingga membuatnya pingsan. Setelah tidak sadarkan diri, si pelaku menembak korban. And return to end this. How could he know? Wake up. Melanie membawa jasad Bill ke kamar mandi untuk dimutilasi lalu memasukkannya ke dalam 3 koper. Go into the suitcases and clean up her mess.
Setelah selesai, Melanie membawa koper itu menggunakan mobil dan membuangnya ke laut yang jauh dari sana. Kemudian ia kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa darah yang tercecer. Namun dia lupa tentang sepatunya yang masih ada potongan daging kecil yang menempel. Karena itulah semakin kuat bukti yang memberatkan Melanie. Perfect, in fact. She did a good job on the house, but she forgot about her shoes. Akhirnya pada bulan Juni 2005, Melanie ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Saat di persidangan, disebutkan kronologi pembunuhan Bill sesuai dengan apa yang dijelaskan sang detektif. Tapi sayangnya persidangan berjalan tidak lancar karena Melanie tidak mau mengaku bersalah. Dan pengacara Melanie juga terus mengatakan bahwa bukti yang ditemukan polisi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Melanie adalah pelakunya. Ms. Prezioso maintains had anything to do. Does my client admit or even Bill McGuire's death? Imperfect? Show the true, the unguarded rule, and violent seeking refuge. From the defense and the prosecution, ladies and gentlemen of the jury, Acquittal, no question. They're drowning in reasonable doubt. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada tahun 2007, akhirnya Melanie resmi ditahan dengan hukuman penjara seumur hidup. Ladies and gentlemen, the jury has reached a verdict. I know there will be strong feelings of both agreement. Melanie McGuire with the murder of William McGuire, foreman. How do you find as to the count of the indictment? We, the jury, finds Melanie McGuire guilty on all charges. Dan sampai di tahun 2020, setelah Melanie menjalani hukuman selama 13 tahun, dia masih kekeh bahwa dirinya tidak bersalah. Untuk hak asuh kedua anak laki-lakinya jatuh ke tangan keluarganya Bill. Gimana nih guys menurut kalian? Dalam kasus ini siapa yang salah? Apakah William McGuire sang suami ataukah Melanie ini memang memiliki gangguan kejiwaan hingga tega melakukan hal itu? Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Nah, itu dia tadi teman-teman kisahnya Melanie McGuire yang saya ceritakan berdasarkan filmnya. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.